Ya, halo teman-teman semua. Jadi video kali ini gue akan membahas lebih ke narasi sebuah koin ya teman-teman ya. Gampangnya narasi koin ini gini teman-teman, memahaminya ya. Kalau gue memahami, jadi kan kalian kan kalau di Indonesia sendiri kan ada yang namanya istilahnya saham. Nah, saham itu kan ada perusahaan yang memiliki. Nah, setiap perusahaan itu kan punya, mereka itu sektornya di bidang apa kan. Misalnya ada sektor mereka tambang, ada sektor mereka telco, atau tech gitu ya. Ada sektor saham ini ke retail gitu. Jadi setiap saham itu punya istilahnya sektornya mereka di mana. Setiap saham ya. Nah, di kripto pun juga sama teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membeli sebuah koin, kalian harus tahu dulu nih, si koin ini tuh dia sektornya di bidang apa, atau bidangnya, atau mereka itu bergeraknya di bidang apa. Karena di dunia kripto sendiri itu sangat luas ya teman-teman ya. Ada yang di bidang AI, ada yang di bidang meme, ada yang di gaming gitu, atau di real world asset ini. Nah, kalian bisa cek aja di coin market cap, itu di kategori. Nanti ini kategorinya akan banyak banget. Nah, untuk sekarang sendiri emang koin itu benar-benar ribuan, bahkan ratusan ribu ya teman-teman ya. Nggak kayak dulu yang cuman koinnya cuma dikit gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau cari yang di lain juga bisa. Ini koin Gecko/n/kategoris. Ini kalian bisa cek aja di sini, ini by kategori. Itu kalian bisa mempelajari koin ini tuh ternyata ada di narasi ini gitu. Nah, contohnya kayak gua ini di RWA ya, atau real world asset ini. Kalau kalian klik nanti kalian akan diarahkan ke sini. Top real world asset. Jadi kalau misalnya dipahami apa sih real world asset? Jadi dia itu refer to tangible or physical asset that have value in real world. Gitu. Jadi koin-koin ini itu mereka punya istilahnya itu refer to tangible or physical asset gitu. Jadi sebanyak ini tuh mereka berhubungan sama RWA. Itu contohnya aja ya. Mungkin nextnya kita akan bahas lebih detail ya, kira-kira apa aja sih kayak narasi-narasi ini itu nge-refer to apa gitu. Jadi cara memahaminya seperti itu ya teman-teman ya, narasi. Nah, kalau kalian cek di ini, di dun.com/cryptocurio ini di sini /naratif. Jadi setiap naratif itu dia tuh kayak selalu berulang kali gitu teman-teman. Jadi ketika mereka ada di atas, mereka nanti akan melakukan koreksi. Ini ada kenaikannya sekitar 30% ini di 2023 11. Ini juga kemarin di 2024 Maret ini juga, terus ini di 2024 bulan 10 juga. Jadi ketika mereka itu ada di bawah, berarti kan mereka melakukan koreksi. Itu biasanya trader-trader atau gua tuh juga biasanya beli pas dia ada di bawah ya. Nah, itu di bawahnya di sini atau di sini kan kita nggak bisa timing the market. Nah, mungkin ya around kita bisa DCA aja. Ketika kalian DCA, nanti ketika udah di atas ya udah itu waktunya jualan gitu. Karena kan biasanya kita belinya di bawah, jualannya di atas gitu. Jangan kebalik ya teman-teman, jangan kebalik. Nah, ini by narasi. Jadi setiap koin itu punya narasi dan punya kayak istilahnya itu mereka ada sunrise-nya kapan, ada sunset-nya kapan gitu. Jadi mereka ada sunrise, ada sunset. Dan itu selalu berulang kali. Mereka kayak gantian-gantian gitu teman-teman. Kadang duitnya itu masuk ke jenis Cina, koin-koin Cina gitu, atau koin-koin yang di layer one, atau koin meme gitu. Jadi rata-rata itu mereka emang punya sunset, ada punya sunrise-nya juga. Jadi kalian harus memahami ini ya. Jadi kalau kita sendiri biasanya di anak kontrarian itu kita belinya pas ya udah di bawah gini. Ketika udah di topnya, udah di atas kayak gini, ya udah itu waktunya kita jualan gitu teman-teman. Jadi cara memahaminya kayak gitu ya teman-teman ya, untuk narasi di kripto sendiri. Oke?